Alhamdulillah malam hari ini 6NG sudah bisa dibuka kembali atau bisa diakses kembali setelah beberapa hari yang lalu ini maintenance atau sedang dilakukan perawatan. Nah, biasanya maintenance atau dalam perawatan tersebut ini ada updatean terbarunya setelah bisa dibuka. Dan bagaimana updatean terbaru malam hari ini? Apakah PKH dan BPNT tahap 2 sudah ada tanda-tandanya melalui 6NG? Dan alhamdulillah ada KPM yang akhirnya sudah mulai menyusul pencairan di kartu KKS di minggu terakhir bulan April ini. Dan bagi yang saldonya sudah masuk ya, nah ini segera dicairkan ya, agar bantuannya ini nanti tidak hangus atau dikembalikan ke kas negara. Kira-kira bansos PKH tahap berapa ini yang cair? Simak videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, alhamdulillah malam hari ini 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, ini sudah bisa dibuka atau diakses kembali. Karena beberapa hari yang lalu itu sudah saya kabarkan bahwasanya 6NG ini kemarin ditutup, tidak bisa diakses karena sedang maintenance. Artinya itu dalam perawatan. Nah, apakah setelah maintenance atau setelah perawatan dan malam hari ini sudah dibuka, apakah ada update yang terbaru di 6NG khususnya perkembangan terkait tanda-tanda PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025 ini. Nanti akan kita bahas ya. Dan alhamdulillah ini sudah mulai banyak yang mencairkan ya, menyusul untuk mencairkan di akhir bulan April tahun 2025 ini untuk saldo PKH yang sudah masuk di KKS. Dan ini untuk tahap berapa nanti akan kita bahas dan jangan sampai gagal paham. Nah, nanti juga akan kita bahas beberapa informasi juga terkait sekolah rakyat dan yang lainnya. Nah, maka dari itu simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, malam hari ini alhamdulillah 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, yang aplikasi ini atau sistem ini hanya bisa diakses oleh para pendamping PKH, operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan, dan juga kalau di tingkat kabupaten itu ada supervisor ya 6NG. Nah 6NG ini merupakan sistem yang dimana dalam sistem tersebut itu banyak menu terkait mengenai bansos ya. Jadi semua nama penerima bantuan baik PKH, BPNT atau sembako, kemudian PBI, itu semuanya namanya ada di 6NG dan di situ lengkap ya. Ada NIK-nya, ada nomor KK, ada anggota keluarga, bahkan kalau yang 6NG milik pendamping PKH itu ada biasanya foto rumah ya, foto rumah para KPM PKH. Dan 6NG milik pendamping PKH dan milik operator desa atau kelurahan ini berbeda. Nah, ya persamaannya itu nama-nama KPM ada di situ semua, itu sama. Kemudian ganti pengurus ya, pengurus penerima bantuan, misal ada yang meninggal. Nah, itu juga sama. Kemudian untuk
ketika ada yang meninggal kemudian melaporkan di SIG-NJ itu juga bisa sama ya, pendamping dan operator desa atau kelurahan. Tetapi ada banyak perbedaan juga. Kalau milik pendamping PKH ada menu tambahan seperti final closing untuk PKH, kemudian P2K2 ya. Jadi khusus untuk KPM PKH di situ yang lebih detail atau rigid ya. Kemudian evaluasi komponen ya di dalam menu SIG-NJ milik pendamping PKH. Nah, kalau di milik operator desa atau kelurahan itu nggak ada menu-menu PKH seperti P2K2 atau evaluasi komponen. Nah, tapi di menu SIG-NJ milik para operator desa atau kelurahan ada menu usulan ya dan menu penidaklayakan. Nah, usulan ini adalah mengusulkan ya para warga di desa tersebut ya yang belum masuk SIG-NJ DTKS ya. Sebelumnya DTKS, sekarang DTSEN ya. Jadi yang belum masuk DTSEN itu pengusulannya lewat aplikasi SIG-NJ milik operator desa atau kelurahan. Dan juga penidaklayakan itu juga menunya hanya ada di milik operator desa atau kelurahan ya. Jadi kalau di aplikasinya atau sistemnya milik pendamping, SIG-NJ-nya pendamping itu nggak ada ya menu-menu tersebut ya. Jadi itu perbedaannya. Dan kalau di SIG-NJ milik pendamping dan juga operator itu juga sama-sama bisa melihat updating ya terkait mengenai proses persiapan penyaluran atau pencairan bansos seperti PKH dan BPNT untuk setiap periodenya. Jadi yang periode tahun kemarin itu juga bisa dilihat ya detailnya apakah KPM tersebut ini sudah tersalurkan ya, bantuannya dapat apa saja. Nah, di situ ada ya periode mulai tahun 2024 kemarin ya hingga sampai tahap 1 tahun 2025 kemarin ya. Jadi yang atas sendiri itu paling terakhir itu adalah periode tahap Januari hingga Maret 2025 ya di situ. Nah, jadi untuk mengetahui kapan kira-kira cairnya bantuan PKH maupun BPNT tahap 2 itu bisa dipantau ya tanda-tandanya melalui SIG-NJ. Nah, SIG-NJ untuk sementara ini ya di bulan April ini untuk menu pengusulan dan menu penidaklayakan ya di aplikasinya milik operator desa atau kelurahan. Nah, itu masih ditutup sementara ya karena ada peralihan dari DTKS ke DTSEN. Nah, kemarin kan mungkin sudah ada ya di antara sobat YouTube semua yang disurvei oleh pendamping ya. Kalau belum disurvei, nah ini nanti akan dilanjutkan ya kalau namanya yang sudah masuk aplikasi atau Sigma milik pendamping, bagi yang namanya sudah ada di situ tapi belum disurvei, nah ini nanti akan dilanjutkan kembali surveinya. Nah, kemarin itu sudah ada survei tahap pertama mulai bulan Maret hingga April. Nah, itu hasil surveinya nanti untuk acuan penyaluran bantuan di tahap 2 ya, antara bulan Mei dan Juni ini ya. Nah, untuk hasil survei itu nanti kan masuk ke DTSEN ya. Jadi hasil surveinya nanti akan di-ranking kembali, akan dievaluasi apakah KPM tersebut masih layak dapat bantuan atau tidak ya. Karena rankingnya itu nanti ada ranking 1, 2, dan 3. Jadi yang meranking adalah BPS ya. Kemudian untuk kemarin itu sudah ditarik datanya terakhir tanggal berapa? 20-an kemarin ya. Nah, itu kalau sudah ditarik datanya berarti yang sudah disurvei itu nanti yang perankingannya itu akan berubah ya. Mungkin yang dulunya tidak punya sekarang sudah sejahtera, masuk desil 4 mungkin ya setelah di ranking atau mungkin 5. Nah, itu berarti nggak dapat lagi bantuannya. Nah, sekarang setelah SIG-NJ maintenance kemarin ya, ini alhamdulillah sudah dibuka menu-menunya ya. Jadi sudah bisa memantau apakah sudah ada updating terbaru di SIG-NJ untuk PKH maupun BPNT ya, tahap 2 periode April hingga Juni 2025. Nah, ternyata di SIG-NJ ya, ini malam hari ini setelah dibuka ya masih
terakhir itu update-nya masih Januari hingga Maret 2025. Jadi belum muncul periode April hingga Juni 2025. Ya, jadi masih Januari hingga Maret 2025. Ya. Jadi belum ada tanda-tanda di akhir bulan April ini ya. Nah, tapi ada beberapa laporan terkait mengenai saldo yang baru ditransaksikan atau ditarik tunai atau cair di KKS di akhir bulan April 2025 ini. Nah, apabila Anda ya melihat ya atau mungkin mendengar kabar terkait saldo yang dicairkan di KKS di akhir April tahun 2025 ini, nah itu kalau saldonya saldo PKH dipastikan itu adalah PKH tahap 1 kemarin. Nah, ini kebanyakan ya yang baru mencairkan di akhir April ini, itu saldonya sebenarnya sudah masuk lama di bulan Maret ya, atau mungkin di bulan Februari. Tetapi KPM tersebut mungkin tidak tahu kalau sudah ada saldonya di KKS. Nah, setelah kemarin pendamping ditugaskan untuk melakukan penelitian, jadi yang belum mencairkan itu didatangi satu persatu. Nah, datangi satu persatu, ditanyakan kenapa kok nggak mencairkan, ya biasanya ada yang bepergian jauh, atau mungkin tidak tahu ya. Nah, itu kalau saldonya masih ada di KKS, nah itu segera bisa dicairkan. Dan itu masih untuk tahap 1, baik saldo PKH atau mungkin BPNT ya. Jadi itu untuk tahap 1 tahun 2025 kemarin. Jadi kalau untuk tahap 2 belum ada yang masuk karena periode Distrik NG ya itu masih terakhir Januari hingga Maret. Jadi belum ada updatean di April hingga Juni 2025 ya. Jadi itu ya. Nah, untuk saat ini yang daerahnya ini bertempatan ada sekolah rakyat, nah ini pendamping masih sibuk ya untuk mensosialisasikan ya penerimaan siswa baru sekolah rakyat. Ayolah ya, bagi para KPM yang masuk desil 1, desil 2 ya. Nah, ini pemerintah sudah berbaik hati sekali ya. Ini program andalan Pak Prabowo, sekolah rakyat untuk anak-anak para KPM ya. Tapi tidak semua daerah memang ada sekolah rakyat. Jadi yang sudah ada sekolah rakyat ya di daerahnya, silahkan ini manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Ini kesempatan besar ya. Anaknya nanti mungkin jadi prioritas bisa masuk sekolah rakyat, semua biaya gratis dari pemerintah. Dan juga biaya hidup, jadi model asrama. Jadi dikasih makan di situ, hidup di situ semuanya gratis ya, dikasih oleh negara. Sekolahnya semuanya gratis tanpa sepeser pun nih yang keluar dari orang tua. Nah, ini nanti selain ilmu pengetahuan, sekolah dengan kurikulum nasional, juga ada sekolah yang punya nilai lebih ya daripada sekolah lain. Ini merupakan sekolah unggulan, di mana di situ ada menciptakan kepribadian ya, karakter pribadinya itu juga akan dibangun di situ. Jadi nanti disiapkan menjadi calon-calon pemimpin ini nanti lulusan sekolah rakyat. Jadi ayo manfaatkan sebaik mungkin ya. Dan demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.